Shalom dan selamat pagi, puji Tuhan karena kita sentiasa ada kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Mari kita memulakan ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Karena kami masih dapat beribadah bersama meskipun hanya secara online. Biar kiranya Engkau memperkenankan ibadah kami ini supaya menjadi satu ibadah yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu yang bertajuk lagi kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih atas kasih Tuhan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Nah, saat ini mari kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Sekali lagi di dalam Roma 9 ayat 30 sampai ayat 33. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ataupun terjemahan baru yang bertajuk Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi sampai sini pembacaan firman Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang apa yang dicatatkan di dalam surat Roma 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Terus sekali apa yang dicatatkan oleh Rasul Paulus ini bertitik tolak daripada apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam secara keseluruhan di dalam surat Roma ini, yaitu tentang kebenaran. Karena jelas bahwa umat Israel mereka punya kepercayaan ataupun pegangan yang kuat bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu adalah dengan melakukan ataupun dengan menekankan tentang perbuatan. Sedangkan di dalam seluruh surat Roma ini, Rasul Paulus memperjelaskan bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh dengan jalan percaya kepada Yesus ataupun di dalam iman pembenaran daripada Yesus sendiri. Jadi sebabnya kalau di dalam ayat yang ke-9 ini, dalam Roma 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-33, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam hal pembenaran itu adalah kuasa mutlak Allah, dan Allah memang turut menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Sedangkan bagi orang Israel yang tetap saja berpegang kepada kepercayaan ataupun tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, maka mereka ini akan terus menjadi umat yang jatuh tersandung, walaupun sejak dari mula mereka merupakan umat pilihan Allah. Tapi dalam bagian ini Rasul Paulus menyinggung bahwa akhirnya umat ataupun bangsa-bangsa lain turut akan menjadi pilihan Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-33, saya ulang pembacaan di dalam ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Sedangkan kalau tidak percaya akan tetap terus menjadi batu sandungan. Sampai sini yang saya boleh sampaikan di dalam misbah doa pagi ini. Jadi sebelum kita mau berdoa bersama-sama, sekali lagi mari kita menyembah Tuhan. Di dalam tajuk lagu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena kita mau berdoa bersama-sama itu karena kita bersandarkan kepada Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita tetapi bagi Allah itu semuanya dimungkinkan. Karena tidak mustahil bagi Tuhan. Mari kita menyanyi lagu ini di hadapan Tuhan.
yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, saat ini mari kita bersatu di dalam doa, dan nanti kita akhiri mezbah doa kita ini dengan berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Sekali lagi Bapa, kami menaikkan ucapan syukur buat berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga pada ketika ini kami masih ada kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Saat ini kami mau bersatu di dalam doa secara khusus untuk keadaan kesehatan. Sesungguhnya ada ramai anggota jemaat kami yang berada di dalam keadaan kurang sehat. Justru itu kami mau berdoa bersama-sama supaya Tuhan sendiri yang memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang disediakan, supaya lewat daripada semua itu menjadi saluran berkat, kesembuhan, kekuatan, pemulihan secara total kepada siapapun yang sedang sakit pada ketika ini. Bahkan Tuhan, lewatan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan mengurapi, menaungi mereka yang sakit ini dan mendapat kesembuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu di dalam doa tentang keadaan ekonomi. Khusus Tuhan untuk ekonomi di dalam keluarga kami masing-masing.
Berkati supaya biar kiranya apa saja yang diusahakan, baik di dalam bentuk pertanian, yang berniaga secara kecil-kecilan, yang bekerja dengan majikan, Tuhan Engkau memberkati. Supaya semuanya ini akan menjadi saluran berkat, perkembangan, dan keberhasilan di dalam ekonomi kami, sehingga dapat menolong kami untuk meneruskan kelangsungan hidup kami di atas bumi ini. Demikian Tuhan, untuk keadaan ekonomi negara kami yang semakin meruncing ini, Engkau campur tangan Tuhan, dan Engkau memberkati bagi pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka bijaksana untuk mengurus ekonomi negara kami ini, sehingga keadaan ekonomi kami akan dapat dipulihkan, berada di dalam keadaan yang stabil. Bapa, kami juga mau bersatu di dalam doa untuk pelayanan gereja, secara khusus untuk sambutan hari ulang tahun gereja yang akan berlangsung pada 6 hari bulan 11 ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan untuk semua pimpinan ataupun pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang terlibat di dalam pelayanan, supaya mereka semua dapat melayani dengan sebaik mungkin. Demikian untuk hamba-Mu yang Engkau akan utus untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pendeta Roni. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya dia dapat datang untuk melakukan pelayanan ini. Bahkan Tuhan, untuk kesehatannya Engkau terus pelihara, supaya memungkinkan dia untuk melakukan pelayanan pada waktu dan masa yang sudah ditetapkan. Di dalam persiapan, dana, dan apa saja, Tuhan Engkau campur tangan, supaya semuanya berada di dalam kondisi yang baik. Bapa, untuk lawatan sambil belajar PMM yang sudah direncanakan, di mana itu merupakan salah satu pergumulan untuk pemimpin-pemimpin di dalam PMM, bahkan untuk pengurus gereja dan juga untuk semua pemimpin jawatan kuasa gereja. Tuhan, Engkau memberkati supaya perencanaan ataupun rencana program ini akan berjalan dengan lancar. Bahkan Tuhan, tentu sekali masih bergumul tentang dana, Engkau campur tangan supaya ada ramai individu yang akan tampil untuk memberikan dukungan di dalam pencarian dana ini, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Bapa, kami juga mau bersatu di dalam doa untuk keamanan dunia, secara khusus di dalam peperangan yang sedang terjadi di antara Palestina dan Israel. Sesungguhnya kami sebagai rakyat biasa di Malaysia ini, kami masih bingung dengan keadaan ini. Karena masing-masing pihak saling menuding jari siapa di antara mereka yang salah. Tentu sekali kalau kami di Malaysia ini sangat mengutuk dengan tindakan Israel. Dan Malaysia melihat bahwa Israel ini adalah rejim ataupun Zionis yang sangat kejam kepada orang-orang di Palestina. Bapak Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu supaya negara Malaysia ini lebih bijaksana untuk melihat isu yang sedang terjadi ini, sehingga kami tidak akan mengalami kutukan daripada Tuhan sendiri, melainkan negara Malaysia ini akan terselamat daripada kutukan Tuhan. Kau campur tangan supaya pergolakan yang sedang terjadi ataupun peperangan yang terjadi ini akan dapat diselesaikan dengan penuh kasih dan sesuai dengan pemerintahan Tuhan dan bukan pemerintahan secara kuku besi. Bapa, kami juga mau bersatu di dalam doa, secara khusus hamba-Mu yang akan membentangkan proposal tesis yang dijadwalkan pada 4 hari bulan Desember ini untuk buat seminar ataupun pembentangan proposal tesis ini. Hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar Engkau sendiri memberi hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu untuk membuat proposal tesis ini. Karena proposal tesis ini akan diantar pada 8 hari bulan 11 ini dan akan dikembalikan kepada dekan akademik pada 15 hari bulan November ini. Tuhan, Engkau memberkati supaya di dalam sisa waktu yang ada ini, hamba-Mu masih dapat meneruskan untuk menyiapkan proposal tesis ini dengan baik, sehingga dapat diterima dan dapat diluluskan untuk dibentangkan di dalam seminar
proposal tesis yang dijadwalkan pada tanggal 4 hari bulan 12 ini. Bapak, pada saat ini juga hambamu mau berdoa bersama-sama untuk PCS secara keseluruhannya, khususnya pimpinan pusat. Mereka juga sedang berhadapan dengan cabaran, khususnya di dalam hal pendanaan. Mereka sangat bergantung dengan perolehan daripada jemaat 10% daripada pendapatan daripada jemaat. Tuhan, Engkau memberkati supaya walaupun pimpinan gereja kami berada di dalam situasi sedemikian rupa, mereka tetap bersemangat untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin gereja kami. Bahkan Tuhan, kami sebagai anggota gereja PCS secara keseluruhannya akan berkomitmen untuk memberikan 1/10 daripada jemaat. Bahkan Tuhan, kami juga akan berinisiatif untuk bagaimana dapat menolong pimpinan-pimpinan gereja PCS ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Luther Seminari yang turut berhadapan dengan keadaan yang sama, yaitu kekurangan dana. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau campur tangan di dalam segala apapun yang diusahakan di tempat ini, semuanya akan berhasil. Secara khusus untuk proyek tanaman vanila, Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau memberkati supaya usaha ini akan dapat jalan dengan baik dan nanti akan dapat berhasil. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya Kau akan memanggil anak-anak muda atau para pemimpin gereja supaya dapat datang untuk belajar secara sepenuh masa pada tahun hadapan di Luther Seminari ini. Karena kami sadar Tuhan bahwa hadirnya mereka di tempat ini bukan hanya saja kami akan memperoleh dana, tetapi terlebih daripada itu dapat menolong untuk kelangsungan pengajaran di Luther Seminari ini dapat diteruskan pada tahun hadapan. Bapa di sorga, untuk sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan segala sesuatu apa yang kami kerjakan ataupun apa yang kami lakukan, supaya biar kiranya semuanya di dalam keadaan yang baik, sehingga kami dapat melalui hari-hari yang jahat ini bukan dengan kuat dan ganya kami, melainkan oleh karena penguasaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sentiasa memberikan pengajaran kepada kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai sini misbah doa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati.